menjadi petani itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri sebagai petani, karena tanpa pertanian semua stakeholder, semua bisnis yang ada di dunia ini tidak akan berjalan. Ya, coffee is language in itself. Itu adalah bahasa ekspresi tentang kopi yang diutarakan aktor film action Jackie Chan. Sebegitu dahsyatnya efek kopi bagi penikmatnya. Nah, bicara tentang kopi, Indonesia patut berbangga nih karena memiliki petani milenial asal Aceh yang menekuni bisnis kopi Arabica dan menembus pasar internasional. Dia adalah Hendrika Fauzi. Selamat siang, Mas Hendri. Selamat siang, Mbak Dera. Wah, ini gimana nih cuaca di Aceh ya saat ini ya? Ya, tepatnya di Sentral Aceh Tengah, di Takengon. Alhamdulillah hari ini cerah cuacanya, Mbak. Mas, kalau kita ngobrol-ngobrol nih tentang kesuksesan Mas Henry juga nih sebagai petani milenial gitu kan. Mas Henry ini kan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih, Aceh. Dulu pas lulus SMA, apa nih yang memotivasi Mas Henry untuk pilih Fakultas Pertanian? Oke, jadi kita di sini hampir 98% adalah petani kopi. Jadi ayah saya, ibu saya adalah seorang petani kopi. Jadi saya semenjak dari SD, saya dibesarkan di tengah-tengah ladang kopi gitu, Mbak. Jadi kemudian yang memotivasi saya ikut terjun di dunia perkopian adalah karena kopi ini menjadi napasnya masyarakat dataran tinggi Gayo gitu. Jadi Salah satu apapun cerita, keunggulan masyarakat sana ya Mas ya? betul, betul Mbak. Jadi itulah yang membuat saya harus fokus secara akademisi bahwa anak petani kopi itu harus bisa mengembangkan kopi itu sendiri gitu, Pak. Nah, tahun 2015 nih baru lulus kuliah kan bersama 24 orang milenial lainnya. Mas Henry ini membentuk kelompok tani bintang muda mandiri nih. Nah, yang menjadi fokus dari kelompok tani tersebut apa aja, Mas? Oke, ya jadi karena kita tergabung dari semuanya adalah anak petani kopi dan kebanyakan anak petani kopi hampir hampir sampai saat ini belum termotivasi 100% terjun ke apa namanya menjadi petani kopi gitu. Jadi saya mengajak ada beberapa sekitar 20 orang petani, anak petani kopi yang saya gabungkan di kelompok tani ini untuk terjun langsung mengatasi persoalan-persoalan di kebun kopi gitu. Kita sharing-sharing cerita-cerita dan kita cari market sama-sama gitu. Dan itulah kita membuat kelompok tani. Jadi semua semua anggota kelompok tani adalah anggota yang berumur muda. Jadi masih sebaya setahun dibandingkan saya, ada yang masih 19 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi ini adalah regenerasi dari petani kopi yang mereka wariskan kepada anak-anaknya, gitu, Mbak. Kalau kita lihat kan berarti ingin semakin apa ya, memajukan industri kopi juga ya dari Aceh. Nah, kendala utama yang biasanya dihadapi nih di Aceh sendiri untuk industri kopi, perkebunan kopi gitu kan, dari kelompok tani itu yang difokuskan apa, Mas? Sebenarnya kalau kita di hulu masih banyak persoalan, mulai dari apa namanya cultivation-nya lah. Kita masih sekarang nih produksi kita masih 700 sampai 800 kilo green bean asalan setiap tahunnya gitu. Jika itu dikonversikan ke rupiah, maka masih ada sekitar 36 juta pendapatan kotor dari petani kopi. Jadi inilah kendala kita, produksi kita masih rendah. Di samping itu, kita juga menjadi dampak dari perubahan iklim secara global, bahwa di beberapa ketinggian itu sudah hama penyakit sudah mulai intensif menyerang gitu. Jadi kita harus mencari solusi baru yang kreatif, yang inovatif tanpa tanpa misalnya merusak hutan atau tanpa menghilangkan nilai-nilai historis dari kopi itu sendiri. Sebagai contoh saya bilang intensifikasi itu harus kita terapkan kepada petani-petani kita.
kemudian bagaimana mencari market yang harganya jauh lebih tinggi, walaupun kita produksinya sedikit gitu. Dan kendala kita kalau di hulu banyak, itu mulai dari maintenance dari kopi itu sendiri, kita misalnya perawatan, pemangkasan, kemudian dari penggunaan pupuk, kemudian dari post harvest-nya, kemudian kita dihadapin di processing, kita misalnya dihadapi dengan cuaca yang ekstrim, hujan yang sangat berlalu, waktunya sangat lama, itu akan menjadi menghambat untuk kita melakukan ekspansi untuk kopi itu sendiri, Mbak. Mas Henry ini masih muda, tapi udah cukup prestasinya luar biasa ya, udah ekspor kopi Gayo juga ke luar negeri ini. Nah, bersama seluruh anggota kelompok tani itu kan pertama kali ekspor ke Taiwan ya, Mas ya? Iya, betul, Mbak. Nah, ngelihat pasar ekspornya tuh gimana? Emang sejak awal targetnya ke Taiwan atau memang sudah menawarkan ke beberapa negara lain juga? Awalnya memang kita semenjak saya di kuliah, saya juga pernah bekerja di beberapa lembaga NGO sebelum kuliah, lembaga internasional gitu, yang sejak 2004 pasca tsunami di Aceh itu banyak NGO yang berdatangan di provinsi ini. Jadi kita selaku anak-anak yang di Aceh ini semakin dekat dengan mereka gitu. Jadi saya dulu berkesempatan sebagai guide kegiatan-kegiatan dari Amerika, dari belahan Eropa, kemudian di Asia juga, termasuk di Taiwan. Jadi saya kenal dekat dulu dengan kawan-kawan di sana. Setelah itu baru terjun di dunia bisnis di kopinya. Kemudian saya tawarin gimana kita buat bisnis kopi sama-sama, kita cari pasar dan sebagainya. Nah, awalnya itu memang kita sudah sering lempar sampel misalnya di Amerika, di Eropa gitu. Kadang-kadang cocok di kopi, kadang-kadang nggak cocok di harga. Kemudian ada cocok di harga, tapi mereka minta volumenya besar dan lain sebagainya. Itu banyak kendala yang kita hadapi untuk pemasarannya, Mbak. Jadi yang di Taiwan ini kebetulan mereka juga harganya cocok, kemudian kuantitasnya yang nggak terlalu banyak masih, dan mereka minta yang specialty. Jadi itu yang masih cocok dengan proses kita yang kita lakukan saat ini, gitu, Mbak. Terakhir ekspor ke Taiwan berapa banyak sih, Mas? Terus standar kualitas khusus yang menjadi permintaan negara tersebut tuh apa aja gitu? Oke, terakhir kemarin kita karena masih kualitasnya nggak banyak, masih 1 tonan, 1 ton itu dengan kopi specialty-nya. Karena membutuhkan, kalau kopi specialty itu membutuhkan proses yang sangat lama deh, Mbak. Jadi kuantitasnya itu kita tidak berbicara banyaknya, tapi kita membicarakan kualitasnya. Jadi kita nggak banyak untuk ekspor ke sana. Cuma 1 ton sampai 2 ton lah. Terus kemudian kopi ini kan dia yang paling banyak itu pasarnya ke Amerika dan Eropa gitu, Mbak. Jadi kalau ke Taiwan ini mereka minta spesifik kopi yang khusus yang dibuat dengan proses yang berbeda. Kita sebutnya dengan African process sih, yang masih belum banyak dilakukan di sini. Maka kita buat itu, yang kita cari pasarnya yang khusus untuk di Taiwan. Tapi setiap tahun bertambah permintaan dari Taiwan? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah bertambah. Karena mungkin COVID ini ya masih little bit slow lah. Iya. Kalau target tahun 2001 nih permintaan dari Taiwan berapa nih, Mas? Ada penambahan juga kah? Untuk 2001 karena estimasi produksi kita masih 8 tonan, 8 ton dengan 20 anggota kelompok petani, maka kita prediksikan belum ada sign kontrak untuk ke Taiwan. Biasanya itu di bulan 8 atau bulan 9 nanti mereka akan turun ke sini, biasanya Mbak, nanti akan turun ke sini untuk melihat bagaimana produksi, bagaimana cuaca di sini dan lain sebagainya, nanti baru mereka turunkan kontraknya. Jadi belum ada sih nilai untuk 2021. Berharapnya sih banyak sih, Mbak. Pastinya berharap terus bertambah ya.
Mas, kalau kita lihat kan Pasti. Aceh memang terkenal dengan kopi gayonya nih. Tapi kira-kira selain kopi gayo, atau emang kopi gayo yang jadi target komunitas utamanya, atau kenapa nih masyarakat lebih memilih kopi gayo dibanding sektor industri pertanian lain? Oke, secara global kita karena dilintasi garis khatulistiwa, maka hanya misalnya Brazil, Kolombia, Vietnam, dan Indonesia yang produsen kopi terbesar di dunia gitu. Jadi Provinsi Aceh, khususnya di dataran tinggi Gayo, ada 3 kabupaten di sini, itu memang sangat cocok ditanamin kopi. Selain produksinya yang bagus, kemudian eh, flavor dan taste-nya yang disukai oleh masyarakat luar gitu, dan budidayanya juga mudah. Selain itu memang kita banyak banyak juga yang tanaman komoditi-komoditi lain, tapi utamanya kopi gitu. Jadi ada yang seperti sayur-sayuran, kentang, cabai dan sebagainya itu masih banyak sih, Mbak. Tapi ini buat pecinta kopi mungkin udah tahu nih rasanya kopi gayo. Tapi kalau buat sobat agri yang penasaran apa sih bedanya, ciri khasnya dari kopi gayo dibandingkan kopi-kopi lainnya gitu, Mas? Oke, jadi Indonesia itu kan beragam ya. Ada macam-macam daerah yang penghasil kopi, macam-macam pula yang menjadi kelebihan dan keunggulan dari cita rasa kopinya. Nah, kita kalau di Gayo, karena kita geografisnya cocok di sini, kemudian tanahnya yang masih subur, itu keberagaman dalam tes rasa itu masih kaya, seperti rasa coklat yang dominan gitu, kemudian ada kalau kita proses seperti specialty, ada rasa fruity, rasa apa namanya, buah yang segar gitu, itu masih muncul di penikmat kopi kalau di Gayo. Jadi itu kadang-kadang yang tidak ditemukan di daerah lain gitu, Mbak. Kemudian ada juga di beberapa daerah di sini, karena berdekatan dengan gunung vulkanik, maka rasanya itu sangat kuat ketika dinikmatin. Jadi itulah salah satu keunggulan kopi Aceh yang ada di Gayo gitu, Mbak. Nah, aku pengen nanya juga nih langsung sama pakar kopinya nih ya. Kan sekarang banyak juga racikan-racikan kopi dari yang mulai diracik secara original, panas gitu kan, atau juga dalam kondisi dingin gitu. Nah, enaknya sebenarnya kalau seduh kopi gayo tuh memang dalam kondisi panas, original, atau memang dalam kondisi dingin nih pakai es gitu. Kalau untuk menikmatin kopi itu sebenarnya kalau versi saya sih enaknya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu, Mbak. Jadi sedang lah, bisa diseruput. Jadi kalau untuk menikmatin kopi originalnya itu lebih baik eh, tanpa ada campuran lain, mix dengan lain seperti susu atau gula dan sebagainya. Original kopi dengan metode penyajian seperti manual brewing atau P60 dan lain sebagainya, itu lebih kita merasakan nikmatnya kopi itu sendiri gitu. Jadi kalau kita minum kopi dengan campuran susu, gula dan lain sebagainya, berarti kita bukan minum kopi dong, karena kan dicampur dengan lain. Berarti kita minum gula atau minum susu. Tapi kalau original untuk menikmatin kopinya ya tanpa dicampur dengan bahan eh, tambahan lainnya gitu, Mbak. Berarti Iya, rasanya lebih khas juga kan, kerasa kopi gayo Acehnya gitu. iya, betul, Mbak. Mas Henry, dalam berbagai kesempatan wawancara nih, Mas Henry kan selalu bilang nih, milenial harus jadi pembuat revolusi dalam pengembangan sektor pertanian Indonesia nih. Bisa jelasin nggak seperti apa? Oke, eee, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang hari ini memiliki bonus demografi, artinya banyak yang usia-usia produktif yang harus mengembangkan, sesuai dengan profesi dan ke daerahnya masing-masing. Hmm. Jadi milenial itu adalah salah satu kunci untuk kemajuan khususnya agriculture di seluruh Indonesia. Jadi kalau kuncinya kita tidak pegang dan kita tidak pegang dengan erat, dengan bagus, maka masa depan dengan agriculture itu sendiri akan hancur ke depannya seperti itu. Itu versi saya, menurut saya. Bagaimana caranya kita harus mendorong
kawan-kawan milenial itu terjun di dunia sektor pertanian, eee, itu harus bagaimana kita membuktikan dari kelompok kecil bahwa pertanian itu bisa menghidupi, membahagiakan kita ke depannya gitu. Jadi tidak harus, dengan apa namanya, dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tapi itu juga perlu. Tapi menurut saya karena Indonesia itu adalah potensi agriculture-nya bagus, kita masih diberikan oleh Allah, kesuburan tanah yang sangat bagus, maka potensi itu yang harus kita kembangkan secara mendalam dan komprehensif itu, Mbak. Hmm. Luar biasa ya. Tapi kalau dilihat kan perbandingan jumlah petani milenial nih sedikit banget nih. Kebanyakan kan Betul, petani-petani kita usia lanjut gitu kan. betul, Nah, kalau betul, dari Mbak. sudut pandang Mas Henry sendiri, apa sih yang jadi kendala sampai milenial tuh kayaknya masih minim nih jumlahnya untuk regenerasi petani di Indonesia? Iya, mereka belum belum menikmati sih, belum menikmatin, uangnya. Kalau saya menilainya uangnya. Karena kan siapapun mereka, itu pasti mencari pekerjaan dan lain sebagainya itu mencari uang gitu. Mungkin di agriculture mereka belum dapat nikmat uang yang mereka rasakan dari pertanian gitu sendiri. Sebagai contoh saya bilang gini, saya juga dulu tidak termotivasi, bahkan orang tua saya tidak mengizinkan saya jadi petani gitu. Kenapa harus jadi petani? Dan itu kan mindset yang selalu ditanam oleh, orang-orang tua kita dulu kepada anak kita, anak-anak petani, untuk tidak terjun langsung ke pertanian. Nah, karena menurut mereka bahwa pertanian itu tidak bisa menghidupi mereka gitu. Jadi kalau sekarang itu harus kita rubah mindset pola pikir dari generasi kita bahwa menjadi petani itu harus, eee, bisa sukses, bisa mendapatkan uang banyak gitu. Banyak contoh-contohnya yang telah kita lihat di dunia ini bahwa banyak yang sukses dari pertanian gitu. Jadi menurut saya itu transformasi ilmu ke mereka, kemudian, sharing knowledge ke mereka, kemudian motivasi yang tinggi ke mereka, kemudian dukungan dari semua stakeholder baik pemerintah, swasta, dan siapapun mereka yang berkepentingan di sini harus mendukung, eee, regenerasi petani gitu. Jadi ini adalah salah satu, yang harus dikuatkan oleh, generasi dan harus diketahui oleh mereka gitu, Mbak. Jadi itu yang harus apa namanya, mereka pahami. Menurut saya itu sih, Mbak. Mas Henry sebagai salah satu petani milenial yang sukses, udah gitu udah berhasil ekspor juga ke luar negeri gitu kan hasil kopinya. Nah, kasih dong motivasi nih selama 2 menit kepada milenial biar dengar, biar mereka tergerak hatinya untuk menjadi petani muda Indonesia. Oke. Pertanian itu adalah, harta yang sangat melimpah, yang perlu kita gali, yang perlu kita syukuri, dan yang perlu kita, kembangkan potensinya gitu. Jadi, eee, menjadi petani itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri sebagai, petani, karena tanpa pertanian semua stakeholder, semua, bisnis yang ada di dunia ini tidak akan berjalan. Karena dari mana datangnya beras, dari mana datangnya sayur-sayuran kalau bukan dari pertanian gitu. Jadi pertanian adalah satu kunci yang sangat krusial dalam kehidupan yang perlu dipegang oleh generasi gitu, Mbak. Itu aja sih. Wah, thank you banget ya Mas Henry ya. Oke, iya, Sharing-nya Mbak. semoga perbincangan tadi juga menginspirasi milenial di Indonesia nih, agar kita punya regenerasi Amin. petani yang banyak di masa mendatang dan juga pastinya mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, bicara tentang kopi dan juga penikmat kopi, semoga kualitas kopi Indonesia dapat terus bersaing dan petani kopi semakin sejahtera. Sampai jumpa di episode selanjutnya.